Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramdhani dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman, agar senantiasa berada di rumah, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tetap beristirahat, dan selalu mengikuti imbauan dari pemerintah. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan menjelaskan tentang edukasi rating game. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang edukasi rating game, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan video game. Teman-teman yang lain pasti mengetahui apa sih yang dimaksud dengan video game, karena video game adalah kegiatan harian teman-teman untuk mengisi waktu kosong teman-teman, serta untuk memberikan hiburan bagi teman-teman yang merasa bosan di rumahnya. Oke, jadi video game adalah permainan yang dimainkan oleh satu orang, baik sendiri, bersama orang lain, menggunakan internet, maupun tidak dengan menggunakan internet. Jadi itulah pengertian dari video game menurut saya, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari video game. Jadi teman-teman, yang awalnya game yang selalu teman-teman mainkan itu adalah proyek disertasi seorang dokter yang bernama Ice Douglas pada tahun 1952 ya teman-teman. Proyek tersebut berisikan tentang interaksi antara manusia dan komputer. Setelah proyek disertasi dari Ice Douglas pada tahun 1952, seorang yang bernama William Higbutton menciptakan game yang pertama kalinya di dunia yang diberi nama Tennis Sport 2. Selang beberapa tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1962, seorang yang bernama Steve Russell menciptakan game yang dapat dimainkan di komputer. Game tersebut diberi nama Star Wars. Game Star Wars ini adalah game yang bisa dikatakan adalah game peperangan, tapi dalam versi yang lebih sederhana ya teman-teman. Selang beberapa tahun setelah yang diciptakan game Star Wars, muncullah game-game 2 dimensi dan game-game 3 dimensi yang teman-teman mainkan dan dapat download di App Store atau Play Store teman-teman sekalian. Jadi itulah sejarah singkat dari video game ya teman-teman. Teman-teman pasti mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya ya dari bermain game. Untuk dampak positif dari bermain game adalah contohnya untuk menghilangkan rasa bosan teman-teman, untuk memberikan kesenangan kepada teman-teman, untuk mengisi waktu kosong teman-teman di kala sedang keadaan seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman, saya juga pernah baca di artikel bahwa selain memberikan hiburan, game juga dapat dijadikan sebagai peluang usaha atau memberikan pendapatan kepada teman-teman. Seperti artikel yang saya baca mengatakan bahwa seorang bocah usia 14 tahun mendapatkan uang sebesar 3 juta US dollar dari kejuaraan ia bermain game. Kalau dirupiahin 3 juta US dollar itu adalah sebesar 42 miliar. Coba teman-teman bayangkan, hanya dengan bermain game teman-teman bisa memperoleh uang sebesar 42 miliar. Dengan uang 42 miliar teman-teman dapat membeli rumah, kebutuhan hari-hari, bahkan teman-teman dapat membeli mobil Lamborghini Sport atau mobil-mobil yang lain ya teman-teman. Dan saya juga pernah baca di artikel mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo atau Bapak Presiden Republik Indonesia menginginkan agar ada universitas yang membuka jurusan e-sport, karena dengan video game dapat meningkatkan keuangan negara. Itu yang saya baca ya di artikel beberapa minggu yang lalu. Untuk dampak positifnya sangat banyak ya teman-teman, tapi dampak negatifnya juga sangat banyak teman-teman. Dampak negatifnya adalah teman-teman mungkin akan kehilangan waktu luang teman-teman bersama teman-teman yang lain. Teman-teman lebih ingin sendiri karena lebih fokus dengan gadget teman-teman sendiri. Dan saya juga pernah baca di artikel mengatakan bahwa seorang bocah usia 13 tahun
tega melukai ibu kandungnya sendiri akibat kecanduan dari game online. Coba teman-teman bayangkan, anak usia 13 tahun tega melukai ibu kandungnya. Kalau dipikir usia 13 tahun itu bisa dikatakan usia antara kelas 6 SD dan SMP ya teman-teman. Gila, anak usia 13 tahun tega melukai ibu kandungnya. Pikiran dari mana anak usia segitu berpikir untuk melukai ibu kandungnya? Kalau bukan karena dari game online. Jadi inilah pentingnya kepada teman-teman untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan rating game. Jadi saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan rating game. Jadi teman-teman, rating game di sini adalah batasan usia bagi orang-orang yang ingin bermain game. Batasan usia ini seperti game umur segini cocoknya untuk anak umur segini, yang umur segini cocoknya untuk anak-anak umur segini. Ini yang dimaksud dengan batasan usia. Bukan rating game adalah atau yang biasa dikenal rating game itu adalah game ini berapa banyak yang download, game ini berapa persen penyukanya, seperti itu ya teman. Tapi rating game di sini adalah batasan usia bagi orang-orang yang ingin bermain game. Apakah game ini cocok dengan usia mereka, apakah game ini bisa dimainkan oleh anak-anak umur segini. Jadi itulah rating game yang saya jelaskan pada hari ini ya teman-teman. Jadi rating game di sini itu terletak di App Store atau Play Store teman-teman sendiri. Di akhir perbincangan saya akan perlihatkan di mana sih letak dari rating game tersebut ya di App Store teman-teman. Indonesia rating game telah diperkenalkan di beberapa negara yang lain. Contohnya di Amerika Serikat, di Korea Selatan, Jepang, atau negara-negara yang lain. Rating game itu telah disetujui di semua negara dan memberikan batasan sesuai dengan usia para pemainnya. Tergantung dari negaranya apakah game ini sesuai untuk anak usia segini, tapi itu tergantung dari negara mana dia. Karena belum tentu untuk kita yang usia seperti permainan B cocok untuk anak-anak umur usia 3 tahun, tapi di negara lain anak permainan B itu cocok untuk umur usia 5 tahun ke atas. Seperti itu ya teman-teman, itu tergantung dari negaranya. Selain itu rating game telah banyak disetujui oleh pemerintah, telah banyak dipelopori oleh orang-orang, telah banyak saya akan jelaskan bahwa rating game ini bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi banyak kok negara-negara lain yang memberikan batasan usia bagi para pemainnya. Seperti negara Korea Selatan, dia juga memperlakukan apa sih yang dimaksud dengan rating game. Tapi di Korea Selatan berbeda dengan di Indonesia, bahwa perumpamaan contohnya itu game B cocoknya untuk anak usia 3 tahun, tapi untuk negara Indonesia. Tapi di Korea itu game B cocok untuk anak usia 5 tahun ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap negara itu beda batasan usia dalam bermain gamenya, tidak sama dengan negara lainnya. Jadi rating game itu terbagi menjadi 5 usia, yaitu 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, 12 tahun ke atas, 16 tahun ke atas, dan usia yang tidak dapat diklarifikasi. Usia yang tidak dapat diklarifikasi ini adalah usia dewasa. Jadi untuk anak usia 3 tahun, kenapa sih game ini cocok untuk anak usia 3 tahun? Apa yang melatar belakangnya? Jadi game untuk anak usia 3 tahun itu adalah game-game yang dimana tidak ada akses internet di dalamnya, terus game yang tidak mengandung kekerasan di dalamnya, game yang tidak mengandung konten horor di dalamnya juga. Terus untuk contohnya, untuk anak usia 3 tahun ke atas itu contohnya adalah Homescape. Homescape itu adalah, mungkin teman-teman mengetahui bahwa Homescape itu semacam permainan yang membangun rumah, tapi ada misinya ya teman-teman, yaitu misi untuk saling memasangkan warna yang cocok antara bunga, buah, dan daun ya teman-teman. Terus untuk anak usia 5 tahun itu dikatakan bahwa di anak usia 5 tahun itu
telah muncul apa yang dimaksud dengan konten kekerasan di dalamnya, tapi masih dalam tempat yang sederhana, bukan tentang perkelahian, tapi tentang bagaimana caranya anak-anak belajar tentang perlawanan. Itu contoh dari game untuk anak usia 5 tahun. Terus selain itu untuk anak usia 5 tahun tidak ada konten horor dan tidak ada konten seksual di dalamnya. Contoh dari game anak usia 5 tahun itu adalah Plants and Zombie. Dan untuk anak usia 12 tahun itu sudah ada akses internet di dalamnya, sudah ada konten horornya, terus tingkat kekerasan sudah ada, tapi tidak terlalu, bisa dikatakan tingkat kekerasannya rendah. Terus untuk contohnya dari anak usia dari 12 tahun itu adalah terus untuk contoh dari anak usia 12 tahun itu adalah criminal case, teman-teman. Jadi di mana criminal case itu anak-anak diajar untuk melatih otaknya, karena criminal case itu bisa dikatakan permainan yang melatih atau mengasah otak anak-anak, adalah permainan teka-teki ya, teman-teman. Terus untuk anak usia 16 tahun ini nih yang selalu teman-teman mainin atau yang selalu teman-teman mengisi waktu kosong teman-teman ya, yang biasa buat teman-teman begadang. Contoh dari permainannya itu adalah PUBG. Kenapa sih PUBG untuk anak-anak usia 16 tahun? Begini teman-teman, karena di dalam PUBG itu sudah ada konten kekerasan di dalamnya, sudah ada dari permainan perkelahian di dalamnya, sudah ada konten seksualnya. Contoh untuk konten seksual dari permainan PUBG adalah teman-teman dapat memilih baju untuk permainan teman-teman. Walaupun sebenarnya saya belum terlalu tahu ya teman-teman, karena saya tidak pernah main permainan PUBG atau Mobile Legends ya teman-teman. Itulah. Terus untuk usia dewasa itu contohnya adalah permainan yang mengandung tentunya mengandung kekerasan, tapi intinya itu untuk anak usia, untuk orang dewasa. Terus untuk usia dewasa itu adalah permainan di mana pemain dapat menghasilkan uang dari permainan tersebut. Contohnya itu judi online ya teman-teman. Teman-teman dapat bermain judi online itu di mana uangnya itu tidak dalam bentuk uang, tapi teman-teman bisa menukarkannya dengan uang asli, seperti itu ya teman. Jadi itu untuk jadi permainan judi online itu sesuai untuk orang-orang dewasa, seperti itu teman-teman. Terus kenapa sih game harus ada batasan usianya? Begini teman-teman, saya pernah baca di artikel mengatakan bahwa anak usia 4-17 tahun itu dimana mereka memiliki kepribadian yang ingin dibangun, rasa ingin tahunya terlalu tinggi. Terus dimana seseorang yang mempunyai rasa ingin tahu terlalu tinggi, mereka cenderung ingin rasa ingin tahunya itu sangat tinggi ya teman-teman. Mereka lebih kayak, saya harus tahu apa ini, kenapa ini. Itulah kenapa setiap game itu harus ada batasan usianya, seperti itu teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana sih anak usia dari 7 tahun bermain mainan yang ada konten kekerasan. Mungkin bagi kita yang dewasa pasti mengetahui bahwa ini adalah kekerasan, tidak boleh dilakuin oleh teman, tidak boleh kita pukul orang seperti ini. Tapi untuk anak 7 tahun, mereka belum mengerti bahwa yang ia mainkan itu tidak boleh ia peragakan di dunia nyata. Mungkin saja dia cuma iseng main sama temannya, dan ternyata dia benar-benar mukul temannya karena ia mencontoh dari game yang ia mainkan. Dia belajar dari game yang ia mainkan, seperti itu teman-teman. Karena
saya mengerti bahwa setiap game itu mempunyai dampak positifnya tersendiri. Karena apabila kita bermain game, kita dapat belajar banyak hal. Contohnya, game dapat mengasah kemampuan teman-teman, game dapat memberikan pelajaran kepada teman-teman. Selain itu, game dapat mengajarkan teman-teman apa yang tidak teman-teman ketahui, dapat mengenal orang yang lebih banyak di dunia maya. Seperti itu teman-teman. Mengasah kemampuan itu seperti game yang teman-teman mainkan, bermain dengan orang-orang di luar negeri atau di lintas negara ya teman-teman. Pasti teman-teman rasa belajarnya tentang bahasa mereka makin tinggi, bahwa saya harus belajar bahasa ini agar bisa bermain dengan ini hanya karena bermain game. Itulah kenapa game itu harus mempunyai batasan usia. Karena saya tahu game mempunyai dampak positif yang sangat besar bagi pendidikan, tapi selain dampak positif, ia juga mempunyai dampak negatif. Terus untuk membuat game itu dampak positifnya besar kepada orang lain adalah memberikan batasan usia agar manfaat dari game itu terlihat untuk anak-anak mereka, untuk para pemainnya. Seperti itu teman-teman. Terus jadi di mana sih letaknya game tersebut atau rating gamenya? Saya akan perlihatkan di sini. Ini letak dari rating gamenya di sini. Terus kenapa sih anak usia ini cocok untuk permainan usia ini? Jadi ini penjelasannya ya teman-teman. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Dan untuk teman-teman sekalian, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap makan makanan bergizi, dan jangan panik ya teman-teman dengan keadaan seperti ini. Dan jangan banyak mengeluh. Saya tahu bahwa teman-teman pasti mengatakan bahwa banyak tugas, tapi teman-teman tidak sendiri karena banyak orang di luar sana yang mempunyai tugas yang banyak ya teman-teman. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.